Jadi terkait dengan upaya penyelamatan, kemudian pengumpulan benda-benda masa lalu, itu sebenarnya masyarakat juga punya peran penting, sebab banyak benda-benda masa lalu ini seringkali ditemukan oleh anggota masyarakat secara tidak sengaja. Nah, terkadang anggota masyarakat yang menemukan ini karena faktor-faktor ekonomis seringkali kemudian melepas benda-benda temuan ini kepada kolektor-kolektor yang kita belum tahu apakah dia memang punya perhatian terhadap nilai dari benda ini ataukah hanya sekedar mengoleksi tanpa ingin tahu makna dari bendanya ini. Nah, Sultan Art Institute dalam hal ini adalah termasuk bagian dari anggota masyarakat yang punya perhatian terhadap benda-benda temuan masyarakat dan punya perhatian pada nilai lebih dibanding hanya sekedar benda yang punya nilai ekonomi saja. Nah, ini satu yang sangat penting karena Sultan Art Institute sudah ikut berperan serta dalam upaya penyelamatan, kemudian upaya kedepannya adalah penyebarluasan informasi terkait masa lalu. Nah, informasi masa lalu apa yang kemudian bisa kita lihat di koleksi oleh Sultan Art Institute ini ternyata sangat luar biasa. Benda-benda yang ditemukan itu range-nya terentang mulai dari masa-masa awal Masehi, kemudian sampai di abad-abad ke-9 bahkan 10 Masehi. Jadi artinya mulai dari zaman pra-Islam, kemudian masa pengaruh Islam, sampai kemudian munculnya intensnya perdagangan di kawasan pantai barat di Pulau Sumatera. Jadi ini salah satu upaya penting dalam upaya masyarakat ikut ambil bagian dalam mengamankan dan melestarikan benda warisan budayanya. Nah, kita harap ke depan temuan-temuan ini kemudian bisa juga memberi nilai lebih dalam upaya kita mengkaji, mempelajari tentang sejarah masa lalu masyarakat di Nusantara, khususnya di kawasan pantai barat Sumatera yang terkait dengan kontak-kontak awal antara penghuni Nusantara dengan bangsa-bangsa di mancanegara. Jadi ini posisinya sangat penting dalam upaya itu. Bersama Pak Ikhwan Azhari dari Unimed, agenda utamanya adalah membahas hasil penelitian ini dalam bentuk publikasi, yang hasil penelitian di Bongal 2021 dan 2022 dalam bentuk publikasi yang berupa buku ke depannya ini. Nah, ini kemudian kami membahas poin-poin yang akan disampaikan dalam buku itu. Yang tadi sudah disepakati adalah judulnya, kemudian bab-babnya sama beberapa subbabnya. Jadi intinya adalah menyampaikan bahwa situs Bongal adalah bagian dari perjalanan penting, salah satu tahapan perubahan budaya di Nusantara, khususnya yang terkait dengan masuknya pengaruh Islam di Nusantara. Nah, makanya judul besar yang akan kami sampaikan di buku itu nanti terkait keberadaan situs Bongal sama dengan keberadaan proses masuknya Islam di Nusantara pada abad pertama Hijriah. Terus terang kita berharap ini ada beberapa hal yang bisa kita tampilkan yang tidak muncul dalam penelitian-penelitian di situs lain di pantai barat Sumatera seperti situs-situs di Barus. Kajian-kajian laboratoris terhadap temuannya itu juga sudah cukup bagus, sudah sangat bagus. Cuman malah yang belum muncul yang terkait dengan masa lalu Barus itu sendiri adalah terkait dengan komoditas utama yang diperdagangkan sana, yakni kapur Barus. Nah, identifikasi itu terhambat mungkin karena tidak ditemukan resin yang bisa menjadi petunjuk adanya komoditas itu. Nah, ini justru kita temukan cukup berlimpah di situs Bongal. Nah, sekarang kita sambil menunggu hasil analisis, mudah-mudahan salah satu
jenis resin yang diidentifikasi nanti itu adalah kamper atau kafur. Nah, kalau itu sudah terbukti, nah ini nanti bisa kaitannya dengan sumber-sumber historis yang menyebutkan bahwa kafur atau kamper itu diekspor di dua tempat menurut sumber-sumber Armenia, yakni Vansur dan Panay. Nah, kalau ditemukan di Bongal, kemungkinan besar ini terkait dengan Vansur. Jadi makin menegaskan bahwa yang dimaksud Vansur di awal-awal abad pertama Hijriah dalam sumber-sumber Arab, kemungkinan besar adalah Bongal itu tadi.